sudah mandi apa belum? Kita harus menjaga kebersihan kita. Karena Allah itu sangat menyayangi hambanya ya, bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Apalagi saat ini sedang marak-maraknya wabah penyakit, maka kita dianjurkan untuk selalu membersihkan diri, yaitu dengan mencuci tangan dan menyempurnakan wudhu kita. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini, hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Malimah? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Pada pertemuan sebelumnya, Mu'allimah sudah menjelaskan tentang definisi ilmu tajwid. Sekarang kita akan membahas hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, anak-anak Mu'allimah tahu nggak hukum mempelajari ilmu tajwid? Kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena Allah menginginkan kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu misalnya dalam satu kampung ada sebagian orang yang sudah mempelajarinya dan maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Nah, ketika mengamalkannya ilmu tajwid ini, maka berubah hukumnya menjadi fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah wajib untuk setiap orang. Nah, itulah perbedaannya fardu kifayah dan fardu ain. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Misalnya di dalam satu sekolah atau dalam kelas, Mu'allimah wajib mempelajari ilmu tajwid. Nah, maka gugur kewajiban yang lain. Tetapi pada saat mengamalkannya berubah menjadi fardu ain. Fardu ain itu setiap orang wajib mengamalkannya. Kalau tidak akan berdosa. Lalu apa manfaatnya ketika kita mempelajari ilmu tajwid tersebut? Manfaatnya adalah yang pertama kita bisa membaca Al-Quran sesuai yang disunnahkan atau sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika kita membacanya. Kesalahan apa saja Mu'allimah? Yang pertama itu adalah kesalahan kecil atau kafi. Kesalahan kecil ini ketika kita membaca Al-Quran dan salah dalam mengucapkannya, membaca panjang pendeknya atau segala macamnya, maka yang mengetahui itu adalah orang ahli tajwid, tidak dengan orang awam seperti kita. Orang awam tidak mengetahui kesalahan kita, tapi orang yang ahli tajwid mengetahui kesalahan kita saat kita membaca Al-Quran. Yang kedua, kesalahan-kesalahan besar. Kesalahan besar ini maksudnya ketika kita membaca Al-Quran, maka orang yang ahli tajwid, orang yang paham dengan tajwid akan langsung tahu. Sedangkan orang awam pun akan tahu kalau kita salah dalam membaca Al-Quran. Itu adalah kesalahan besar. Nah, contoh dalam membaca Al-Quran ketika kita salah, maka artinya pun ikut salah. Misalnya contoh, qalbun. Ko itu huruf qaf itu bunyinya berasal dari tenggorokan. Qalbun artinya adalah hati. Ketika kita membaca dengan kalbun huruf kaf, maka artinya pun berubah. Qalbun artinya adalah hati, sedangkan kalbun artinya adalah dog or anjing. Maka jangan sampai salah membaca Al-Quran ya nak, karena kita kalau salah membaca Al-Quran artinya pun ikut salah. Maka fatal sekali akibatnya kalau kita tidak mempelajari ilmu tajwid. Baiklah anak-anak Mu'allimah semuanya, hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, semuanya memperhatikan ya. Oke. Apa itu pecahan desimal? Pecahan
mempunyai tanda koma. Udah, semuanya sudah paham itu ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Pecahan biasa. Caranya bisa kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya yang di bawah itu kita samakan dengan angka 10. Penyebutnya kita samakan dengan angka 100. Kita samakan dengan angka 1000. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bagi susun seperti ini. Bagikan. Oke? Oke. Cuman sebelum kita masuki bab ini, semuanya harus memahami dulu tentang perkalian. Sudah hafal perkalian? Sudah. Betul. Nanti mau 5 tes loh. Ya, Oke, sekarang misalnya 5 kasih contoh. 1/4. Nah, kita pakai dulu cara yang pertama. 4, angka 4 kita kalikan dengan angka berapa supaya dapat 10? Enggak bisa. Bisa nggak dikalikan dengan angka sekian dapat 100? Misalnya kita mengalinya 2, 5, 10, 50, mau berapa lagi? Bisa 125 atau 100 dan seterusnya. 4 ini dikalikan ini 25 ya nak, di sini ya nak ya. 4 dikali berapa dapat 100 tadi? Dikali berapa? 4 dikali 25. Kalau penyebutnya kita kalikan dengan angka 25, penyebutnya pemilahnya juga kita kalikan dengan angka 25. Jadi kita kalikan juga dengan angka 25. Berapa lagi 4 kali 5? 100.
nilai 5 per 100? 0,05. Oke, 5 per 100 pecahan desimalnya adalah 0,005. Sekarang 5 per 1000. Ada berapa angka nanti di belakang koma berarti? Ada? Ada 3 angka di belakang koma seperti ini. Gimana caranya tuh? 5 ini kita taruh di mana? Di mana? Di sini? Di sini? Di mana? Ya, di sini angka 5. Berarti di sini angka 0. Berapa? 5 per 1000? 0,05. Berarti kalau dia per 10, satu angka di belakang koma. Kalau dia per 100, berapa angka di belakang koma? Kalau per 1000, berapa angka di belakang koma? 3. Oke, do you understand? Do you understand? Apa? Angka berapa? Angka berapa di sini? Kita pinjam angka 0. Oke, kita kasih 0, 2 nggak bisa. Kita kasih 0. Kita kasih koma di sini. Kita kasih koma di sini ya. Berarti 0, 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 dikali 2? 10. Habis nggak dia dikurangi? Habis. Berarti 1/2 berapa pecahan desimalnya? 0, Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.